juga makam Nisa akan kita bongkar. Kan ada cinta seperti Aku nggak setuju, karena itu nggak benar. Kasihan Nisa kalau makamnya dibongkar, dia pasti nggak tenang, Mir. Siapa yang sebenarnya nggak akan tenang? semua. Kamu kan, Bang? Kamu takut semua kebohongan kamu akan kebongkar? Pembongkaran makam Nisa akan segera dilakukan di kisah selanjutnya hingga akan diketahui kalau makam Nisa sebenarnya adalah makam palsu yang dibuat Radit dan Nurma untuk menipu. Sehingga Mirsa dan Reza mulai punya kekuatan yang nantinya digunakan untuk menempuh jalur hukum tentang tes DNA, yaitu untuk bisa membuktikan Akira adalah anak kandung. Makin seru dan menarik adegan dan cerita selanjutnya. Kalau kamu mau hidup tenang, baiknya kamu segera pindahkan Akira dari sekolah ini. Mirsa, tolong batalin ya kamu. Pak Radit tidak perlu memaksa Mirsa seperti Adegan saat ini Nurma berusaha mempengaruhi Karina untuk memindahkan Akira ke sekolahan lain ketika Mirsa sudah mulai melawan dengan keras. Tentu hal itu untuk menghindari supaya Mirsa gagal dalam upaya merebut Akira. Dan sepertinya hal itu tidak akan mungkin terjadi mengingat Akira pasti akan berontak. Sama persis apa yang dialami atau dilakukan Mirsa saat ini. Jadi pada akhirnya nanti ketika Karina atau Nurma membujuk Akira, maka akan tetap gagal dan sia-sia. Sebab Akira tidak akan mau dipindahkan ke sekolahan sesuai dengan keinginan mereka. Itu artinya pertemuan antara Akira dan Mirsa sebagai anak dan ibu kandung akan tetap terjadi, yaitu dengan suasana tegang, dramatis, dan juga mengharukan. Entah apa yang terjadi waktu rahasia terbongkar nantinya, namun yang jelas Mirsa akan tetap merebut hak asuh Akira sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu ketika dirinya berhasil membuktikan kalau Nisa sebenarnya adalah Akira. Episode selanjutnya, proses Mirsa mencari bukti akan melalui adegan menegangkan. Sebab Mirsa harus membongkar makam Nisa di pemakaman umum. Akan tetapi niat dan rencana Mirsa sempat mendapatkan halangan dan tentangan dari Radit yang tidak menghendaki. Seperti biasa, Radit akan mengambing hitamkan atas nama jasad Nisa untuk meyakinkan Mirsa supaya percaya dan mengurungkan niatnya, di mana Radit mengambing hitamkan makam palsu hingga jasad Nisa dengan mengatakan di depan Mirsa kalau dirinya tidak setuju, sebab jika makam Nisa dibongkar maka dia tidak tenang. Kata Radit nampak meyakinkan dengan disertai raut muka sedih. Radit sengaja membohongi Mirsa atas nama jasad yang sebenarnya hanya jasad fiktif. Sebab pada kenyataannya makam tersebut adalah makam palsu yang sengaja dibuat Nurma sebelumnya dengan membayar orang demi bisa mengelabuhi Mirsa. Namun pada kenyataannya ketika Mirsa curiga dan sudah yakin hingga akan bongkar makam, ternyata masih dihalangi Radit yang memang sudah sepakat dan kompak sama Nurma untuk memisahkan Akira dan Mirsa. Lalu apa yang terjadi dan apakah kali ini Radit akan berhasil menghalangi Mirsa bongkar makam Nisa? Tentu saja sulit karena Mirsa nampak marah hingga curiga dengan gelagat Radit yang menghalanginya. Bahkan Mirsa sempat menyinggung Radit kalau sebenarnya yang tidak tenang bukan Nisa, melainkan Radit sendiri yang tidak tenang karena kebohongan selama ini akan segera terbongkar. Suasana menjadi tegang karena adegan sudah berada di area pemakaman yang melibatkan banyak orang untuk ditugaskan menggali tanah. Karena sudah kalah dalam perdebatan dan pertikaian melawan Mirsa, maka Radit akan menggunakan cara lain untuk meyakinkan, yaitu mencoba memelas, bersedih hingga memohon kepada Mirsa untuk membatalkan niat bongkar makam. Bahkan Radit seperti mau menangis dan memegang pundak Mirsa dengan nada suara rendah dan mengatakan, "Mirsa, tolong batalin pembongkaran makam," kata Radit dengan pura-pura bersedih, bercampur panik di hati. Sebaliknya Mirsa nampak terdiam hingga Reza yang akan ikut campur dalam pertikaian Mirsa dan Radit tanpa ada solusi yang jelas. Namun Reza akan tetap mengikuti keinginan dan keputusan Mirsa sebelumnya, yaitu mendukungnya. Mirsa membongkar makam dengan beberapa orang penggali untuk membantu. Itu artinya sudah pasti pembongkaran makam akan benar-benar terjadi.
sehingga Mirza dan Reza tidak akan menemukan jasad Nisa di dalam makam yang sudah mereka gali. Itu artinya makam palsu tidak akan bisa dimanipulasi, atau dengan kata lain tidak mungkin makam yang sudah palsu dipalsukan lagi oleh Radit atau Nurma. Itu artinya sudah pasti ketika makam tidak ditemukan jasad, maka Mirza dan Reza semakin yakin kalau Nisa masih hidup dan akan tetap melanjutkan rencana sebelumnya, yaitu menempuh jalur hukum untuk melakukan tes DNA sesuai dengan bukti makam kosong atau palsu. Itu artinya ketika ada bukti makam palsu, maka pihak polisi atau hukum akan membantu Mirza untuk menyelesaikan masalah anak kandung yang masih hidup melawan Radit atau Karina. Ketika Radit dan keluarganya menolak melakukan tes DNA, maka ketika sudah melibatkan polisi, maka mereka semua harus mematuhi proses hukum yang berlaku, yaitu harus melakukan tes DNA sesuai dengan tuntutan korban, yaitu Mirza yang menjadi korban atas kebohongan Radit dan Nurma selama ini. Jadi pada intinya hidup Radit tidak akan bisa tenang, begitu pula Karina hingga Pramana dan juga Nurma. Jadi sudah fix suasana dan adegan selanjutnya akan menjadi tegang dan menegangkan hingga terkesan seru dan menarik untuk kita simak kisah lengkapnya. Apa yang akan terjadi dan bagaimana sikap Radit serta keluarganya untuk menghadapi Mirza yang akan merebut hak asuh ketika sudah tahu kalau Akira adalah anak kandung? Tentu itu yang harus kita nantikan di adegan dan cerita berikutnya. Namun yang jelas dengan dibantu Reza, Mirza akan bisa mengetahui kebenaran yang selama ini menjadi misteri kalau Akira sebenarnya adalah Nisa. Undang Sarah. Enggak. Kamu kerja di sini? Saya tunggu etiket baiknya. Kenalin, ini Bu Sarah. Sarah. Radit tega ninggalin aku karena kamu, Karina. Sebelumnya Sarah kaget ya, ternyata Ranti sudah kerja di perusahaan Radit sebagai karyawan baru. Bahkan Sarah curiga kalau sebenarnya Ranti sudah mengenal Radit sebelumnya. Atau dengan kata lain, Sarah merasa dibohongi Ranti sebagai keluarga sendiri. Bahkan sebelumnya Sarah menunjukkan sikap kecewa dan butuh penjelasan dari Ranti ketika ketahuan berada di kantor Radit sebagai karyawan. Itu artinya Sarah mulai sedikit tahu kalau ternyata Ranti telah membohonginya. Biarpun begitu, Ranti adalah orang yang terkesan licik dan pembohong, sehingga ketika sudah ketahuan, maka akan membuat kebohongan baru demi bisa meyakinkan Sarah. Hal itu karena Ranti tidak ingin kehilangan dukungan Sarah untuk terus mendapatkan hati Reza. Hingga endingnya nanti Ranti akan berhasil meyakinkan Sarah ketika pura-pura sedih supaya bisa mendapatkan dukungan. Episode selanjutnya Ranti berada di kantor Radit untuk bekerja. Secara bersamaan ada Reza pula yang datang untuk membicarakan masalah Mirza kepada Radit dalam upaya bongkar makam. Nah, dari situlah Ranti kemungkinan akan ngumpet untuk menghindari Reza. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Reza akan melihat dan mengetahui kalau Ranti kerja di perusahaan Radit? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita simak kisah lengkapnya hari ini. Namun yang jelas Ranti tidak akan pernah bisa mendapatkan hati Reza lagi. Walaupun sudah berusaha melakukan sabotase catering mandi sebelumnya dengan harapan bangkrut, namun pada kenyataannya nanti catering mandi akan tetap berkembang dan sukses. Sebaliknya, pesanan fiktif yang dilakukan secara diam-diam dan terus-menerus lama-kelamaan akan ketahuan dan terbongkar juga, yaitu Ranti adalah dalang dibalik pesanan fiktif tersebut. Jadi peran Ranti ini akan selalu gagal dan hidupnya tidak akan bisa tenang, atau bisa disebut selingan untuk membuat suasana menjadi ramai saja, karena pada akhirnya nanti Ranti akan tetap menjadi badut di balik kisah asmara antara Mirza dan Reza yang akan bersatu sebagai jodoh yang sudah ditetapkan. Terima kasih.